Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Saputra dari kelas 11 MMA. Saya akan mempresentasikan tugas PKN, yaitu Indonesia menuju masa Orde Baru, dimulai pada tahun 1967 sampai 1998. Indonesia pada masa Orde Baru 1967 sampai 1998. 1. Latar belakang. 2. Peralihan presiden tanpa pemilu. 3. Peristiwa G30 SPKI, Tritura, Supersemar, dualisme kepemimpinan nasional. Latar belakang G30 SPKI. Ketidakstabilan politik masa demokrasi terpimpin. Politik luar negeri condong ke blok timur, Jakarta, Peking, Pyongyang. Konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Kedudukan PKI semakin kuat. Konflik dengan TNI Angkatan Darat yang anti PKI. Pembunuhan 7 tokoh TNI Angkatan Darat oleh PKI. Lejen Ahmad Yani, Majen R. Suprapto, Majen Harjono, Brigjen Sutojo, Brigjen DI Panjaitan, Majen S. Parman, Letu PA Tandean, yang kemudian dimasukkan ke dalam satu lubang sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Mereka kita sebut pahlawan revolusi, yang diabadikan pada Monumen Revolusi Lubang Buaya, Jakarta. Sebelum Orde Baru, kita memiliki krisis politik, krisis ekonomi, dan krisis sosial. Krisis ekonomi meliputi tingkat inflasi mencapai 600%, harga barang dan kebutuhan pokok melonjak, ketersediaan bahan pokok langka, kelaparan dan kemiskinan terjadi. Ironisnya, pemerintah justru menggarap proyek mercusuar dan membangun bangunan yang megah seperti Tugu Monas, Stadion Gelora Bung Karno, Gedung Sarinah, Hotel Indonesia, dan Patung Selamat Datang, yang membuat masyarakat marah. Pada 12 Januari 1966, Front Pancasila mendatangi GPR dan mengajukan Trituntunan Rakyat berisi bubarkan PKI, Ritul Kabinet 100 Menteri, dan turunkan harga, yang tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno. Sebagai gantinya, Soekarno merubah kabinet menjadi Kabinet 100 Menteri. Masih ada tokoh G30 SPKI. Supersemar, surat perintah 11 Maret di Istana Bogor tanggal 11 Maret 1966 kepada Lejen Soeharto, berisi pemberian mandat kepada Soeharto selaku Panglima TNI Angkatan Darat untuk memulihkan kondisi politik dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Supersemar dianggap sebagai lahirnya Orde Baru. Dualisme kepemimpinan nasional awal Juli 1966. Supersemar dijadikan sebagai ketetapan MPRS. Soekarno tidak dapat mencabut Supersemar. Kedudukan Soeharto sama dengan Soekarno sebagai mandaritas MPRS. Soeharto diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet baru bernama Kabinet Ampera, yang kemudian diresmikan pada tahun 1966. Tugasnya menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Programnya bertujuan untuk memperbaiki sandang dan pangan rakyat. Dualisme kepemimpinan nasional. Sahabat Soekarno, Mr. Hadi, memohon agar Soekarno mengakhiri dualisme kepemimpinan ini dan menyarankan agar Soekarno menyatakan diri nonaktif di sidang MPRS, dan Soekarno menyetujui pembubaran PKI. Pada tanggal 22 Februari 1967, secara resmi Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Sidang Istimewa MPRS 7 Maret 1967.
Ketetapan MPRS nomor 30 penarikan mandat Soekarno atas segala kekuasaannya dalam pemerintahan Indonesia. MPRS mengangkat Soeharto sebagai presiden oleh Jenderal Nasution 12 Maret 1967. Pelantikan ini menandai bahwa dimulai Orde Baru di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.